Apakah sudah tampil Bapak Ibu terkait video dan juga suara? Sudah. Tata cara terdengar nggih Pak Yazid nggih? Ya, sudah terdengar Pak. Oke. Mbak, kita ulang Bapak Ibu. Jadi langkah pertama Bapak Ibu untuk input kegiatan pendidikan pencegahan anti korupsi, yang pertama adalah Bapak Ibu harus login dahulu pada platform jaga.id dengan mengetikkan pada Google jaga.id. Setelah itu akan muncul jendela seperti di layar Bapak Ibu, dashboard awal daripada platform jaga.id. Di situ ada beranda jendela pencegahan, rekomendasi KPK, pelayanan publik seperti yang disampaikan Pak Yazid, mulai dari desa, BPJ, kesehatan, dan sebagainya, diskusi, berita jaga, dan informasi-informasi lainnya. Untuk join Bapak Ibu, untuk masuk atau login bisa memasukkan email dan username seperti pada layar. Bapak Ibu, terkait dengan username dan kata sandi atau password, untuk sementara username dan juga password itu tidak bisa dirubah. Kemarin sudah disampaikan oleh Pak Yazid pada grup jaga.id mengenai username dan password daripada masing-masing satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi untuk sementara format dari password tersebut tidak bisa dirubah karena merupakan format yang telah ditentukan dari KPK. Ketika login, Bapak Ibu akan diarahkan langsung pada menu awal platform jaga.id dari satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Ini adalah menu awal daripada platform jaga.id. Di sebelah pojok kanan atas itu terdapat dua logo. Yang pertama ada logo berbentuk people, yang kedua ada logo berbentuk kotak dengan warna merah dan kuning. Untuk berbentuk people, sebentar Pak, saat videonya tidak jalan Pak. Iya Pak, sementara saya stop. Oh iya, ya sudah, silakan dilanjutkan. Terima kasih. Oke. Yang people atau manusia itu termasuk ikon profil. Jadi untuk merubah profil nanti ada di situ, dan sebelahnya warna merah dan kuning itu merupakan input atau kegiatan-kegiatan pendidikan pencegahan korupsi yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika nanti panjenengan mengklik informasi akun atau profil, di situ akan muncul beberapa informasi terkait dengan jaga.id dari akun sekolah, mulai dari informasi umum, nama sekolah, tanggal lahir, nomor telepon, kemudian username.
Maaf, saya ulangi Bapak Ibu. Di situ ada menu profil, di mana ketika panjenengan mengklik profil, itu akan muncul beberapa informasi yang terkait dengan nama satuan pendidikan Bapak Ibu, mulai dari nama sekolah, kemudian tanggal lahir. Tanggal lahir di sini bisa diisi dengan tanggal berdirinya sekolah Bapak Ibu. Kemudian untuk laki-laki atau jenis kelamin bisa disesuaikan dengan jenis kelamin Bapak Ibu kepala sekolah atau operator. Sedangkan untuk poin bawah, nomor telepon atau juga HP bisa diisi dengan nomor telepon dari nomor telepon sekolah ataupun nomor HP kepala sekolah. Untuk username yang paling bawah, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk username sementara tidak bisa dirubah Bapak Ibu. Jadi username ini merupakan format baku dari KPK, sehingga saya dan Pak Yazid pun tidak bisa merubah username ini. Nah, sedikit informasi Bapak Ibu. Jadi platform jaga.id ini ada dua jenis. Yang pertama versi desktop dan juga versi Android. Kemarin sudah dibahas di grup WhatsApp bahwasanya ada versi Android, kemudian rekan-rekan juga ada yang sudah menginstal. Tetapi terdapat perbedaan Bapak Ibu, untuk platform jaga.id versi Android itu tidak bisa digunakan untuk menginput kegiatan pencegahan anti korupsi. Jadi untuk input kegiatan-kegiatan anti korupsi itu hanya bisa diisi melalui platform jaga.id desktop atau website. Seperti itu. Selanjutnya setelah mengklik profil Bapak Ibu, panjenengan bisa mengklik sebelah logo profil. Di situ ada kotak warna merah, ada kuning, itu panjenengan klik. Itu merupakan lembar atau input kegiatan-kegiatan pendidikan anti korupsi yang ada di satuan pendidikan Bapak Ibu. Setelah diklik akan muncul administrasi pendidikan anti korupsi. Langsung saja panjenengan klik. Ketika panjenengan klik ikon warna merah dan kuning kotak tadi, nanti akan diarahkan pada jendela baru Bapak Ibu, yaitu seperti ini, akun dari satuan pendidikan Bapak Ibu. Di sini akan ada, di sini kolom pojok kanan atas merupakan kolom nama satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Di sini mencontohkan SMPN 1 SKA. Dan di sebelah sini juga bisa untuk mengedit profil Bapak Ibu. Tetapi fokus kita ada di sebelah kiri, administrasi form isian kegiatan pendidikan anti korupsi. Form isian kegiatan pendidikan anti korupsi, menu untuk melihat list laporan dan atau membuat laporan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi baru. Bisa panjenengan klik. Ketika Bapak Ibu mengklik form isian kegiatan PAK, nanti akan diarahkan pada jendela baru yang mana di situ ada daftar sekolah, kemudian urutan berdasarkan tahun ajaran, cari nama sekolah, dan lain sebagainya. Untuk menginput kegiatan baru, bisa panjenengan lihat pada pojok kanan atas, di situ ada input kegiatan berwarna biru. Nah, itu nanti bisa panjenengan langsung klik saja di situ. Pada saat Bapak Ibu mengklik input kegiatan, maka akan diarahkan pada form isian kegiatan pendidikan anti korupsi. Di sini akan muncul nama satuan pendidikan Bapak Ibu. Di sini dicontohkan SMP N1 SKA. Kemudian di bawah ada tahun ajaran, kemudian deskripsi, kemudian metode penerapan.
Pada tahun ajaran ini, Bapak Ibu di sini apabila diklik tahun ajaran akan muncul 3 tahun ajaran. 21-22, ajaran tahun 2021-2022, kemudian 2022-2023, dan 2023-2024. Untuk deskripsi Bapak Ibu bisa panjenengan isi sesuai dengan kegiatan pendidikan anti korupsi di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Jika Bapak Ibu menggunakan metode insersi dalam pembelajaran, bisa dicontohkan membuat deskripsi pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kemudian metodenya nanti bisa mengklik insersi mata pelajaran. Next, kita lanjutkan. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengklik buat metode penerapan, di situ akan muncul 3 metode Bapak Ibu. Yang pertama yaitu metode insersi pada mata pelajaran, diintegrasikan dengan mata pelajaran, entah itu mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, atau bisa juga pada mata pelajaran pendidikan agama. Yang kedua, akan muncul metode pembiasaan atau habituasi. Jadi selain bisa diintegrasikan pada mata pelajaran tertentu, Bapak Ibu, pendidikan anti korupsi juga bisa diterapkan dengan metode pembiasaan. Misal contoh pada upacara hari Senin, pada pembiasaan keagamaan dan lain sebagainya. Sehingga deskripsi pada inovasi alarm ini mengikuti metode daripada Bapak Ibu yang gunakan. Selanjutnya ada metode lainnya Bapak Ibu. Di metode lainnya mungkin Bapak Ibu menerapkan pendidikan anti korupsi pada misal ekstrakurikuler juga bisa. Pendidikan anti korupsi pada LDKS juga bisa. Nanti yang penting pada saat itu Bapak Ibu mendokumentasi kegiatan-kegiatan yang telah Bapak Ibu lakukan. Itu. Next kita lanjutkan Bapak Ibu. Semisal di sini memakai metode pembiasaan Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika nanti panjenengan misal seperti tadi memberi sebuah deskripsi inovasi alam atau kegiatan kebudayaan pendidikan anti korupsi pada kebiasaan sehari-hari, setelah mengklik metode pembiasaan maka akan muncul Bapak Ibu yang pertama adalah nama kegiatan. Jadi pada kolom nama kegiatan ini panjenengan mengisi nama kegiatan itu. Apa kegiatan apa? LDKS atau upacara setiap hari Senin atau juga kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan keagamaan lainnya. Jadi nama kegiatan ini sesuai dengan kegiatan yang diterapkan di sekolah di satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Di sini dicontohkan nama kegiatannya adalah Arbet Idaman Spensa. Setelah nama kegiatan Bapak Ibu, nanti di bawah terdapat cerita tentang metode yang diterapkan. Jadi Bapak Ibu bisa mengisi cerita atau deskripsi mengenai kegiatan pencegahan anti korupsi pada kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di satuan pendidikan Bapak Ibu.
Setelah cerita Bapak Ibu atau deskripsi kegiatan, di scroll paling bawah itu terdapat unggah dokumen Bapak Ibu. Jadi untuk dokumen yang diupload di sini bisa peraturan atau kebijakan-kebijakan sekolah atau SK terkait dengan kegiatan-kegiatan yang di situ diintegrasikan dengan pendidikan anti korupsi. Jadi di sini fleksibel Bapak Ibu, tidak harus kebijakan, bisa jadi SK dan lain sebagainya. Di sini ada format doc, PDF, teks, kemudian maksimal 10 lampiran Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu unggah foto. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, jadi Bapak Ibu ketika melaksanakan kegiatan pendidikan anti korupsi melalui suatu kegiatan, maka hendaknya kalau bisa didokumentasikan, sehingga nanti hasil-hasil kegiatan tersebut yang ada kaitannya dengan pendidikan anti korupsi bisa diupload pada platform jaga.id ini. Unggah foto, bukti kegiatan pendidikan anti korupsi. Maksimal 10 foto Bapak Ibu. Setelah unggah foto Bapak Ibu, di tautan paling bawah itu terdapat tautan Facebook, tautan blog, tautan YouTube. Itu opsional Bapak Ibu, bisa panjenengan isi atau tidak. Jika panjenengan isi, jadi di YouTube channel Bapak Ibu atau satuan pendidikan Bapak Ibu, nanti apabila ada yang diupload di channel YouTube sekolah yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi, linknya bisa panjenengan copy paste di tautan YouTube ataupun juga tautan blog. Tentunya Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing mempunyai website sekolah. Mungkin di website sekolah Bapak Ibu menyertakan artikel-artikel terkait dengan pendidikan anti korupsi, sehingga mungkin artikel tersebut bisa panjenengan copy paste linknya, kemudian panjenengan tautkan di jaga.id. Begitu juga tautan Facebook Bapak Ibu. Setelah terisi semua, scroll ke atas, kemudian klik simpan. Ketika Bapak Ibu mengklik simpan, maka akan muncul jendela seperti ini. Setelah itu bisa langsung panjenengan klik create atau buat pada pojok kanan atas. Ya. Jadi setelah klik create, maka hasil daripada kegiatan pendidikan pencegahan korupsi akan muncul pada dashboard awal Bapak Ibu. Setelah muncul nanti akan menunggu verifikasi dari dinas Bapak Ibu.
Ini adalah salah satu contoh verifikasi laporan kegiatan-kegiatan pendidikan anti korupsi yang telah diverifikasi. Jika sudah diverifikasi, maka warna yang sebelumnya biru akan berubah menjadi hijau. Selanjutnya kita buat contoh metode insersi, metode pendidikan anti korupsi pada insersi mata pelajaran. Di situ disebutkan deskripsinya, sebutkan kegiatan atau mata pelajarannya. Kegiatan mata pelajarannya apa, kemudian klik metode insersi. Di situ akan muncul mapel, kemudian tanggal penerapan atau KBM, kemudian kelas, diterapkan di kelas apa, bisa kelas 10, kelas 11, atau kelas 12. Kemudian yang paling bawah, ceritakan atau deskripsikan terkait dengan pendidikan anti korupsi yang Bapak Ibu terapkan di satuan pendidikan masing-masing, sesuai dengan mata pelajaran yang diinsersikan. Kemudian unggah Bapak Ibu, unggah dokumen. Di sini bisa mengunggah RPP terkait pendidikan anti korupsi, RPP PKN atau agama terkait pendidikan anti korupsi. Kemudian unggah foto KBM. Jadi semisal menyampaikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang di situ dikaitkan dengan pendidikan anti korupsi, maka foto KBM itu didokumentasikan kemudian diunggah pada menunggah foto ini. Begitu juga metode lainnya. Jadi jika tidak ada metode 2 tersebut, bisa metode lainnya. Jika diklik akan muncul nama kegiatan. Nama kegiatan apa, mungkin bisa ekstrakurikuler atau LTKS atau lain sebagainya. Kemudian diterapkan pada kelas berapa. Kemudian deskripsikan terkait pendidikan anti korupsi tersebut dengan menggunakan metode yang digunakan. Kemudian unggah dokumen, unggah foto hasil kegiatan. Setelah itu bisa klik simpan dan create, Bapak Ibu. Setelah klik create, maka akan muncul di dashboard awal. Dan setelah itu menunggu verifikasi dari Dinas dan KPK. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf, seharusnya tadi tata caranya secara real, ternyata sampai saat ini platform jaga.id di jam 3 lebih 24 menit tidak bisa diakses.